Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caroline Yusefa Dehenles dengan NIM G002570 dari kelompok B9 akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.3. Untuk laporannya yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Untuk letak anatomis dari substansia nigra, dia itu letaknya ada di mesencephalon. Nah, dia itu yang berwarna gelap ini nih, Dia itu membagi pedunculus cerebri menjadi dua, yaitu ada crus cerebri, yaitu yang di pars anterior ini, sama tegmentum yang bagian posterior kayak gitu. Lalu selain itu di sini juga ada nucleus rubber, kemudian juga ada tectum mesencephaly yaitu yang ini, kemudian ada aqueductus mesencephaly juga, ini kayak salurannya di sini. Terus juga di sini itu ada yang namanya fossa interpendicularis seperti itu. Nah, untuk substansia nigra sendiri, dia itu adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara ini tadi ya, tegmentum dan juga crus cerebri. Warnanya yang gelap itu dikarenakan pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, untuk substansia nigra sendiri itu terdiri dari dua pars. Nah, pars yang pertama itu pars compacta, yaitu bagian ini itu memiliki neuron berpigmen, yaitu namanya neuromelanin. Nah, pigmen ini merupakan hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin sendiri itu berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Lalu untuk pars kedua itu ada pars reticularis. Nah, pars reticularis itu terletak di sebelah ventral pars compacta. Nah, itu mengandung neuron yang tidak berpigmen. Untuk pertanyaan kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Struktur anatomi dari penyusun ganglia basalis itu ganglia basalis sendiri merupakan kelompok substansia grisea nukleus yang terletak di sentrum hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, dia itu tersusun dari 4, yaitu yang pertama ada nukleus caudatus, yaitu yang melengkung merah ini kayak gitu. Nah, ini tuh kaputnya yang bagian anterior, lalu bakal mengecil ke posterior gitu sebagai kauda ekornya. Nah, untuk kaput dari nukleus caudatus ini dia bakal melanjutkan diri ke dalam puntamen gitu. Lalu yang untuk kaudanya, yang ekornya itu bakal berakhir di kompleks amigdalon. Nah, itu yang ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada nukleus lentiformis. Dia itu terdiri dari dua bagian, yaitu puntamen dan globus pallidus. Yang lateral itu yang puntamen, yang medial itu globus pallidus. Nah, itu dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Pokoknya intinya itu dia di area yang tengah ini gitulah. Lalu yang ketiga ada corpus amygdalon, yaitu yang ini tadi yang warna ungu ini. Nah, dia berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi gitu. Lalu yang keempat ada claustrum. Kalau di sini claustrum tulisannya di sini ya. Dia itu lamina grisea tipis di antara puntamen dan insula. Oh iya, kemudian tambahan untuk nukleus caudatus bersama dengan puntamen itu mereka bisa disebut sebagai striatum kayak gitu. Lalu striatum dengan si nukleus lentiformis itu kalau digabung itu bisa disebut dengan corpus striatum kayak gitu. Lalu semuanya itu kalau digabung menjadi basal nuklei atau ganglia basalis itu tadi, seperti itu. Untuk laporan yang kedua, pertanyaan pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus wisili. Berikut ini adalah gambaran dari circulus arteriosus wisili di bagian inferior cerebri dari pandangan superior. Nah, diawali dari yang bawah ini ya, yaitu ada arteri vertebralis dextra dan sinistra. Nah, dia bakal bersatu menjadi arteri basilaris, yang itu yang ini. Nah, arteri basilaris ini akan memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian berlanjut nih, lalu bercabang menjadi arteri cerebri posterior ini gitu. Ada dua. Terus habis itu lalu bakal berlanjut gitu kan, dan dimana ini namanya arteri communicans posterior. Lalu habis itu berlanjut lagi, yaitu di sini nanti ada arteri
carotis interna, yang dimana dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior, yaitu yang ini nanti. Jadi dari sini dia bakal bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan ke sini jadi arteri cerebri media kayak gitu. Nah, lalu untuk arteri cerebri anterior yang ini dia bakal dihubung antar yang anterior ini dia bakal dihubungkan oleh arteri communicans anterior kayak gitu. Nah, untuk yang arteri cerebri yang posterior ini tadi ya, dengan arteri cerebri yang media yang ini, dia bakal dihubungkan oleh yang ini tadi, arteri communicans posterior seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Baik, bagian yang pertama itu yang mesencephalon dulu. Nah, untuk mesencephalon itu seperti yang setelah saya jelaskan tadi, ini bentuknya seperti Mickey Mouse, itu yang ini, yang berwarna hijau ini. Tadi itu dia ada pedunculus cerebri, yaitu terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali yang dipisahkan oleh substantia nigra tadi. Lalu habis itu ada tegmentum mesencephali, terus kemudian yang ada salurannya ini namanya aqueductus mesencephali, kemudian habis itu ada nucleus rubber, kemudian yang di atasnya sini itu ada fossa interpeduncularis seperti itu. Nah, yang pertama itu yang ini, yaitu yang ini ada yang crus cerebri. Nah, crus cerebri ini tuh mengandung serabut descendant fibriae corticopontines, terus fibriae parietopontines, lalu ada fibriae corticobulares medial dan juga lateral. Terus habis itu ada fibriae corticonuclearis dan fibrae corticospinalis. Nah, untuk 1/5 lateral itu dia terdiri dari fibrae temporopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbares laterales. Lalu 3/5 mediolateral itu terdiri dari fibrae corticospinalis dari tractus pyramidalis. Lalu untuk yang 1/5 medialnya itu terdiri dari fibrae corticopontines, fibrae corticobulbares mediales. Lalu untuk tegmentum yang mesencephali yaitu yang ini, dia itu struktur yang jelas pada tegmentum itu ada nukleus rubber ini tadi yang tengah ini yang bulat ini. Nah, rubber itu merah ya gitu. Nah, nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferrumnya yang tinggi. Selain itu di bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Colliculus inferior merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus pada corpus geniculatum mediale. Lalu habis itu ini yang tadi kita bahas ada substantia nigra itu tadi ya, yang ada 2 pars compacta dan juga pars reticularis. Lalu habis itu yang ini tadi ada namanya fossa interpeduncularis, yaitu dataran di antara pedunculus cerebri, ditembus fasa darah AA centralis posteriomedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut substantia perforata posteriora. Nah, di daerah ini juga akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yang membentuk suatu alur yang disebut colculus nervi oculomotori gitu. Nervus ketiga kan oculomotor kan kayak gitu. Lalu habis itu ada ini tadi ya, yang salurannya ini namanya aqueductus mesencephali, yaitu menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus kayak gitu. Lalu habis itu di sini yang cekungan ini tadi itu ada tectum mesencephali. Nah, itu dia pokoknya bagian dorsal gitu dari midbrain kayak gitu. Lalu dari mesencephalon ini juga ini merupakan tempat dari keluarnya nervus gitu. Kalau yang ke arah superior itu untuk mengatur jaras visual, untuk yang inferiornya itu yang auditorinya. Baik, lalu bagian yang kedua itu ada pons faroli. Nah, pons faroli ini tuh ada 2 pars, yaitu pars yang basilaris pontis dan juga tegmentalis pontis. Nah, untuk yang pars basilaris pontis itu yang ventral gitu, dari arah ventral. Lalu untuk yang pars tegmentalis pontis itu dia yang ini, yang bagian dorsalnya kayak gitu. Lalu untuk gambarnya sendiri yang ini lateral
dari sisi lateralnya dilihatnya. Baik, yang pertama itu yang pars yang basilaris pontis dulu, dari yang ventralnya terlebih dahulu. Nah itu kalau dilihat itu dia kayak Patrick kebalik, ini kepala, terus ini kayak kakinya, terus ini tangannya kayak gitu, kayak Patrick kebalik lah. Untuk yang pars yang basilaris ini dia itu tempat keluarnya dari nervus kayak gitu, yaitu ada 4 nervus, yaitu ini nanti ada nervus 5 trigeminus, lalu habis itu nanti ada nervus 6 abducens, terus habis itu ada 7 facialis, sama yang ke-8 itu ada nervus vestibulocochlearis, seperti itu. Lalu untuk strukturnya di tengah ini dia ini namanya sulcus basilaris, yaitu tempat jalannya arteri basilaris yang tadi. Lalu habis itu di sini ada namanya sulcus bulbopontinus, kemudian di sini ada angulus pontocerebellaris, seperti itu. Yang untuk yang nervus trigeminusnya yang 5 itu dia ada 2 radix, untuk radix yang motoria sama radix sensoria. Yang sensoria itu yang ukurannya besar kayak gitu. Lalu untuk nervusnya sendiri yang tadi keluar itu yang trigeminus, yang ini yang 5 itu dia tuh keluarnya di brachium pontis atau letaknya di branchius pontis tempat keluarnya. Lalu untuk yang abducens 6 dia itu keluarnya di sulcus bulbopontinus. Lalu untuk yang 78 facialis dan vestibulocochlear dia keluarnya di angulus cerebellopontinus, seperti itu. Lalu selanjutnya pars yang kedua itu yang pars tegmentalis. Pars tegmentalis itu yang ini. Nah, yang warna putih yang atas ini seperti itu. Nah, dia itu ada struktur apa aja di sana gitu ya. Itu ada struktur yang ini namanya colliculus facialis. Kemudian ini ada pedunculus. Ini ada pedunculus cerebralis superior, medius, sama inferior. Lalu habis itu di sini juga ada striae medullares ventriculi quarti. Nah, yang pertama itu yang colliculus ini tadi ya, yang colliculus facialis ini. Dia itu tempatnya genu interna nervus facialis sama nucleus nervi abducens. Lalu ada striae ini tadi, striae medullaris itu tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Baik, lalu bagian yang ketiga itu medulla oblongata. Nah, medulla oblongata sendiri itu dia ada 2 aspek, eksterna dan interna. Untuk yang eksterna atau yang superficialis dia itu ada yang bisa kita lihat dari ventral, lateral, dan juga dorsal. Yang pertama itu dari yang dorsal terlebih dahulu, yaitu yang bawah ini. Ada apa aja di sini? Yaitu ada ini, yaitu ada tuberculum cuneatum, lalu ada lebih medial lagi itu ada tuberculum gracile, sama ada OB, yaitu yang tengah sini. Nah, untuk di bagian dorsal ini itu ada pusat vasomotor kardiorespi, yaitu trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hipoglossi. Lalu untuk ada fasciculus cuneatus ini tadi ya, itu dia tuh untuk mengatur somatosensorik ekstremitas atas. Lalu untuk fasciculus gracialis yaitu untuk mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Lalu nervus cranialis yang keluar dari medulla oblongata itu ada nervus 9, 10, 11, dan 12. Oh iya, lupa bilang itu yang medulla oblongata yang warnanya oranye ya. Gitu, yang warnanya oranye. Selanjutnya di bagian ventral atau yang anterior depannya itu dia ada struktur apa aja, yaitu ada piramis, kemudian ini ada viscera pontomedullaris, terus kemudian habis itu nanti ada sulcus ventrolateral, kemudian ada olivia ini olivia, kemudian habis itu ada decussatio pyramidum, yaitu yang ini, kemudian juga ada namanya viscera mediana anterior, yaitu yang ini. Pokoknya viscera tuh lebih dalam dibandingkan sulcus, seperti itu. Untuk yang sulcus posterolaterales itu bakal dilewati oleh nervus 9, 10, 11, seperti itu. Lalu di sini nanti juga bakal ada itu tadi ya, circulus arteriosus bicilli yang udah dijelaskan tadi. Lalu untuk aspek internanya itu ada kompleks nuklear olivarius, ada nukleus ambiguus yaitu motorik, nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan 11. Lalu ada nukleus tractus solitarius untuk yang sensorik itu nervus 7, 9, dan 10. Lalu habis itu ada nukleus dorsalis nervus vagus sama nukleus nervus hypoglossus.
Lalu untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa aja, yaitu sebutkan nomor, nama, dan fungsinya. Yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Di pons sendiri itu yang keluar itu ada nervus 5, 6, 7, 8. Nah, 5 itu yang ini yaitu trigeminus, yang dimana dia fungsinya adalah untuk sensorik dan juga motorik, jadi dia campuran. Untuk sensoriknya itu sensasi di wajah dan mulut, untuk motoriknya itu untuk mengunyah. Lalu selanjutnya ada nervus 6, yaitu yang ini abducens ya. Dia itu fungsinya untuk motorik, yaitu pergerakan bola mata. Lalu habis itu ada nervus yang ketujuh, yaitu facialis, yaitu yang ini. Dia itu fungsinya itu juga campuran, bisa sensorik dan motorik. Untuk sensoriknya itu rasa pengencapan, sedangkan untuk motoriknya itu pergerakan di wajah dan juga kelenjar pencernaan. Lalu yang terakhir itu yang 8, yaitu yang ini vestibulocochlearis. Nah, dia itu fungsinya sensorik, yaitu untuk pendengaran dan untuk keseimbangan tubuh. Itulah nervus-nervus cranialis yang keluar dari bagian pons. Sekian presentasi laporan anatomi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.